Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Saya akan mengulas kembali topik yang lalu tentang pengaruh akidah dalam diri seorang muslim. Baik, kita tahu ibarat sebuah bangunan, ya, Islam itu memiliki beberapa elemen atau unsur-unsur penguat. Unsur yang awal itu atau yang mendasar, ya, yang pokok adalah akidah, ya, akidah atau iman. Nah, kalau akidah seseorang itu sudah kokoh, sudah kuat, ya, ibarat sebuah bangunan, maka bangunan itu akan berdiri dengan kokoh. Tapi kalau akidahnya rapuh, maka ya ibarat sebuah bangunan yang fondasinya tidak kuat, gitu ya, sehingga mudah roboh, ya, atau hancur, ya. Begitu pula dengan seorang muslim yang kalau akidahnya kokoh, kuat, maka bangunan yang berdiri di atasnya pun juga tegak, gitu. Jadi Islam yang ada di atasnya itu juga akan tegak. Nah, Islam itu terdiri dari elemen, yaitu akidah, kemudian syariah dan akhlak. Syariah ini ada dua. Yang pertama ibadah, ya. Kemudian yang kedua adalah muamalah. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa, ya, seperti misalnya kita temukan dalam beberapa buku, ya, yang mengulas tentang ini, misalnya Islam itu terdiri dari akidah dan syariah. Al-Islamu akidah wa syariah. Satu buku yang ditulis oleh Syekh Mahmud Shaltut. Beliau adalah ulama Al-Azhar, Mesir. Kemudian dalam istilah yang lain, Islam itu adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Karena akhlak itu dia termasuk kepada perilaku, gitu ya. Jadi sebuah amalan. Jadi sehingga kalau di Islam itu, ya, secara umum dibagi dua, terdiri dari akidah dan syariah atau iman dan amal soleh. Iman itu ya akidah fondasinya, ya amal soleh itu pengamalan daripada Islam itu sendiri. Artinya aturan-aturan dalam Islam itu yang perlu diimplementasikan. Baik, kita ingin memahami dulu unsur yang pertama atau elemen yang pertama dalam bangunan Islam, yaitu akidah. Akidah atau iman, ya. Istilahnya saja itu yang berbeda, namun ya pengertiannya sama, ya. Ya, meskipun juga nanti juga ada ulama yang membedakan antara akidah dengan iman, ya. Kalau akidah itu lebih kepada hal-hal yang bersifat pokok, ya, atau utama, sementara iman itu bicara tentang rincian, ya, atau uraian daripada pokok-pokok akidah. Di sana nanti akidah itu nanti terdiri dari misalnya persoalan-persoalan tentang hal yang berkaitan dengan Tuhan, di sana al-ilahiyah. Nanti di antara persoalan akidah itu adalah berbicara tentang al-ilahiyah, ya. Jadi bicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi misalnya zatnya, kemudian dari sisi sifat-sifat dan juga
faal ya. Ya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tentu berbeda dengan perbuatan daripada makhluknya. Jadi kalau misalnya ada ungkapan Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa misalnya. Allah itu bersemayam di atas arasnya atau duduk di singgasananya. Maka bayangan kita itu tidak boleh misalnya membayangkan Allah seperti hanya seorang raja duduk di kursi kerajaannya, tidak seperti itu. Ya, meskipun ayat itu menggambarkan tentang keadaan Allah, ya, tapi Allah itu tidak bisa digambarkan seperti itu. Atau misalnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan mereka. Itu juga tidak bisa diartikan tangan dalam pemahaman tergambar bahwasanya tangan seperti manusia, bukan. Ini termasuk kategori ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat tasybih artinya penyerupaan Allah itu dengan makhluknya. Tapi tidak boleh kemudian kita mempersepsikan seperti itu, karena nantinya akan terjebak kepada kita menyamakan Allah dengan makhluk berarti. Padahal ya, Allah itu berbeda dengan makhluk. Nah, inilah nanti yang akan menjadi perdebatan misalnya dalam persoalan hal itu ya, dalam persoalan itu misalnya berkaitan dengan orang-orang misalnya golongan Mu'tazilah dulu ya, golongan Mu'tazilah itu yang mereka itu mengingkari sifat Allah. Karena menurut kelompok ini kalau Allah punya sifat berarti Allah ada banyak. Tapi kemudian hal ini pendapat ini ditentang oleh kalangan Ahlus Sunnah. Menurut kalangan Ahlus Sunnah ya, diantaranya dari kalangan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, bahwasanya Allah itu bukan berarti ketika Allah punya sifat maka Allah itu terdiri dari beberapa zat gitu ya. Tapi sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada zat. Sama juga misalnya orang yang dia punya satu nama tapi punya gelar yang macam-macam. Misalnya si Fulan, si Ahmad. Ahmad ini misalnya dia rajin, kemudian dia kerja keras, ganteng, kemudian dia murah hati, kemudian suka menolong. Kan tetap pribadinya satu. Jadi itu. Sehingga bagi kalangan Mu'tazilah itu meniadakan sifat Allah, jadi nggak ada sifat Allah. Tapi golongan Ahlus Sunnah mengatakan ada, karena sifat itu berbeda dengan zat. Artinya sifat itu melekat pada zat. Itu satu contoh uraian lebih lanjut daripada pokok akidah ini. Misalnya al-ilahiyat. Kemudian ada lagi misalnya as-sam'iyat. As-sam'iyat itu adalah informasi-informasi yang kita mengetahuinya dari Quran dan hadis ya. Tapi kemudian itu adalah merupakan dalil nakli gitu ya. Jadi nggak bisa kemudian kita bawa kepada kita ingin buktikan dengan rasionalitas. Misalnya informasi tentang surga neraka. Ini kan satu informasi yang bersifat ya informasi saja, dan modal kita adalah meyakini itu. Alam kubur misalnya, azab kubur. Apakah azab kubur itu ada? Kan informasi dari Quran, dari hadis, azab kubur itu nyata. Kan? Tapi selama ini kita tidak pernah mendengar, ketika kita jalan di pemakaman sekalipun misalnya, pemakaman orang kafir, kita tidak pernah mendengar adanya azab kubur kan gitu. Orang disiksa misalnya, kita adakah yang tadi malam saya bercerita, tadi malam saya mendengar tuh si fulan tuh sedang disiksa sama malaikat munkar nakir. Nggak ada ya. Itu hal yang gaib. Hanya Rasulullah sendiri yang kemudian mampu, karena memang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ketika beliau lewat di dua kubur. Beliau berjalan dengan para sahabatnya. Para sahabatnya nggak dengar apa-apa, nggak tahu. Tapi Rasulullah mendengar bahwa di dua kuburan itu ada dua mayat ya,
yang sedang disiksa oleh malaikat. Lalu Rasulullah tanya kepada malaikat yang sedang menyiksa, si fulan ini kenapa? Kok dia disiksa? Apa salah dia ketika di dunia? Lalu kata malaikat, orang ini dulu ketika di dunia sering adu domba. Adu domba ya. Artinya kepada si A dia bilang bla 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 bla, kepada si B bilang terhadap A bla bla bla. Jadi bertentangan, akhirnya A sama B konflik. Adu domba. Namimah. Itu. Jadi orang yang sering adu domba itu nanti dikubur akan mendapatkan siksa. Kemudian kubur yang satu lagi, oh ternyata yang satu lagi disiksa karena dia tidak bersih dalam istinja, cebok. Habis buang air kecil, ya belum tuntas sudah buru-buru pergi. Makanya ini diantara balasannya bagi orang-orang yang dia tidak menuntaskan ya istinjanya, ceboknya. Jadi kalau buang air kecil itu benar-benar dituntaskan. Jangan sampai kemudian karena buru-buru lalu kemudian akhirnya masih ada yang menetes ya. Sehingga mengenai celana kita ya, atau pakaian kita, sehingga dengan sebab itu menyebabkan sholat kita bagaimana mungkin sah. Karena kan sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Itu najis. Makanya pastikan. Nah, diantara sebab orang nanti disiksa di azab di alam kubur itu adalah karena sebab dia tidak istinja atau istinjanya itu kurang beres. Nah itu. Sehingga kita belajar tentang toharo itu penting. Jadi bukan persoalan kecil ya. Soal cebok itu bukan persoalan kecil. Kadang-kadang kan orang menganggap itu masalah yang remeh-temeh. Tapi ternyata Islam itu mengatur adab atau etika tata cara buang air besar, buang air kecil. Bahkan ketika mau masuk saja diatur kakinya kanan atau kiri. Lebih dulu kan gitu. Ya, setelah itu sebelum itu baca doa. Keluarnya pun juga baca doa. Lalu kemudian ada adab-adabnya, tidak boleh misalnya menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Lalu kemudian harus di tempat yang betul-betul tertutup, tersembunyi. Nggak boleh misalnya di lapangan terbuka. Nggak boleh misalnya kalaupun misalnya bukan di tempat yang tertutup dalam pengertian di dalam rumah gitu kan. Atau di tempat khusus, ketika misalnya di area yang di luar misalnya outdoor ya, maka tidak boleh misalnya di tempat air mengalir, di tempat adanya di sana sarang-sarang binatang gitu. Itu kan diatur sedemikian rupa gitu. Nah sehingga memang inilah diantara syariat Islam yang luar biasa lengkap. Artinya dia mengatur berbagai macam hal aspek kehidupan sampai persoalan yang dianggap remeh-temeh pun juga diatur. Nah itu ya, jadi bagaimana persoalan tadi itu menjadi hal yang sangat penting ya, itu di dalam asambiyat. Kemudian akidah itu juga nanti berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ruhaniyah. Ruhaniyah itu ya hal-hal yang bersifat gaib ya, seperti adanya malaikat, kemudian adanya malaikat, adanya kemudian makhluk Allah yang lain seperti jin, setan dan sebagainya. Adanya misalnya spiritual jiwa manusia. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan rohaniyah. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan an-nubuwah. Nubuwah itu kenabian. Makanya semuanya terangkum di dalam rukun Islam yang 6. Ya, yaitu iman kepada Allah, itu ilahiyat, iman kepada malaikat, berarti maksudnya kategori rohaniyah, ya. Iman kepada Rasul dan kitab, ini masuknya kepada an-nubuwah,
Kemudian iman kepada hari akhir, ini masuknya tadi asam iya. Kemudian iman kepada takdir baik dan buruk atau qada dan qadar, ini masuknya adalah termasuk persoalan yang sam'iyah. Artinya diinformasikan tentang takdir, kita harus meyakini.